4 kesalahan pebisnis pemula ala Afti. Disclaimer ya teman-teman, yang saya sampaikan adalah pengalaman saya pribadi. Pertama, terlalu percaya diri. Biasanya pebisnis pemula itu terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Merasa sudah mengerti apa yang mau dijalankan, akhirnya tidak melakukan riset terlebih dahulu atau mempelajari bisnis yang mau digeluti. Sebenarnya ini tidak terlalu salah. Tapi pemilihan bisnis yang tepat dengan ilmu yang tepat akan memperluas potensi keberhasilan kalian. Contohnya seperti memilih produk. Kalian harus meriset dulu produk mana yang benar-benar sedang laku di pasaran. Setelah itu, kalian juga perlu memilih strategi yang tepat untuk masuk ke pasar. Karena kalian baru akan mulai dari awal. Semua ilmu yang telah dimiliki itu harusnya divalidasi dulu. Pertama kali saya bisnis itu adalah uh, stik kentang ya, stik kentang yang dibumbuin gitu. Pada saat itu saya cuma pernah lihat ada orang jualan stik kentang, terus saya langsung aja oh ini saya bisa bikin kan cuma kentang digoreng dikasih bumbu-bumbu gitu. Nah saya tidak validasi ilmunya dulu, saya langsung bikin, saya langsung jualan. Nah alhasil apa? Ada hal-hal yang tidak saya ngerti. Ternyata apa tepung yang harus digunakan ketika proses penggorengan, bagaimana itu digorengnya, sebelum itu kentang itu harus butuh treatment seperti apa. Nah itu saya tidak validasi terlebih dahulu. Akibatnya saya butuh waktu lebih lama untuk trial and error. Nah, itu semuanya adalah waktu yang harus saya bayar karena saya tidak mempelajari terlebih dahulu bisnis yang baru saya akan mulai. Oke, itu yang pertama ya. Terlalu percaya diri itu tidak terlalu bagus untuk pebisnis pemula. Yang kedua, itu tidak fokus atau mudah tergoda. Kita jalan-jalan kemana, mungkin kalian juga pernah ngalamin buat yang baru pebisnis pemula. Itu ketika jalan-jalan melihat bisnis yang ramai. Entah kalian lihat langsung atau lewat media sosial. Nah, itu langsung kepikiran seperti ini. Wih, kok enak ya bisnisnya? Wah ini marketnya besar ini umumnya lebih besar. Saya kayaknya bisa melakukan ini. Saya sepertinya bisa. Hal-hal seperti ini, ketidakfokusan seperti ini, atau mudah tergoda dengan peluang-peluang lain, ini juga tidak bagus untuk pebisnis pemula. Membuat kalian jadi tidak fokus. Buat kalian yang baru mulai bisnis, saya sarankan untuk tetap fokus, alihkan semua godaan. Kalau memang ada peluang yang dirasa itu lebih baik, itu lebih menguntungkan, itu lebih mudah, itu hanya peluang yang kelihatan di depan aja. Kalau kalian masuk, nanti kalian bakalan ngerti, ternyata tidak semudah itu. Yang ketiga adalah tidak disiplin. Ini adalah masalah yang paling serius yang dihadapin sama pebisnis pemula. Itu juga saya hadapin di beberapa bisnis pertama saya. Tidak disiplinan ini nanti ditandai dengan cara seperti apa? Pertama, karena kita adalah pemilik bisnis, kadang kita seenaknya. Kapan jam bukanya, kapan jam tutupnya, kapan libur, kita tidak disiplin. Nah, coba kalau kalian sebagai pebisnis pemula, kalian punya outlet nih, kalian punya outlet jualan apa gitu kan, di pinggir jalan atau kalian bikin bisnis online. Nah, disiplin dari jam 8 waktu kerja normal sampai dengan jam 4 sore, kalian benar-benar memikirkan bisnis dan mencari cara bisnis kalian agar dapat berkembang. Mulai dari coba riset-riset lagi nih produknya apa yang kurang, oh ini strateginya kayaknya kurang optimal nih, coba nyari insight-insight baru lagi. Nah itu memang benar-benar dilakuin selayaknya kita bekerja kalau kita kerja di luar. Akhirnya saya mencoba mendisiplinkan diri dari pagi jam 8 minimal sampai jam 4 sore itu benar-benar mikirin bisnis. Tidak disiplinan ini sulit dilakukan karena kalian tidak punya atasan. Ini adalah masalah ketiga dalam pebisnis pemula. Dan yang terakhir, ini berdasarkan pengalaman pribadi lagi. Semua bisnis saya itu dimulai dengan hutang alias uang investor. Ketika kalian menggunakan uang yang notabene adalah bukan uang kalian pribadi, kalian akan tergesa-gesa. Kalian tidak akan bisa berpikir secara sehat. Nah, terus ada intervensi juga ya. Ini nanti saya bakalan jelasin di video lainnya itu tentang apa-apa penyebab kegagalan bisnis. Jadi saya bisnis itu totalnya udah lebih dari 10 mungkin ya. Nah, setiap bisnis saya itu ada faktor kegagalan-kegagalan. Saya akan share di video-video berikutnya. Memulai bisnis kalau bisa jangan pakai uang hutang. Ketika kalian memulai bisnis dengan hutang, kita akan berfokus gimana caranya untuk melunasi hutang itu atau memberikan keuntungan kepada investor. Bukan bagaimana caranya membesarkan bisnis. Jadi cicilan kita itu akan seperti terkotori atau apa ya, terganggu lah dengan hal-hal seperti itu. Saya mulai bisnis dengan 200.000 dan alhamdulillah sampai dengan sekarang omset bisa sampai 200 juta per bulan. Nah itu saya juga akan sampaikan, saya akan share ke kalian di video-video berikutnya. Jangan lupa juga di subscribe untuk channel ini. Saya akan sampaikan semua pengalaman saya membangun bisnis. Oke, kayak gitu yang bisa saya share ke kalian. 4 kesalahan pebisnis pemula dalam memulai bisnis itu
berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke, buat kalian yang pengen bisnis, bener-bener pengen mulai bisnis karena alasan ekonomi atau alasan pengen aktualisasi diri, jangan takut untuk memulai dan terus belajar. Kalau kalian punya alasan-alasan lain yang mungkin pernah kalian alami dalam memulai bisnis, kalian bisa share di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Terima kasih, sampai ketemu.